Bagaimana apabila orang yang berkongsi dengan satu sapi? Sebahagian berniat sebagai kurban, sebahagian sebagai akikah, sebahagian yang lain berniat dengan niat-niat yang lain. Apakah orang yang berniat sebagai kurban sah sebagai kurbannya atau tidak? Coba kita lihat penuturan daripada alim ulama, yaitu muallif daripada pengarang kitab Fathul Qarib, dan penuturan daripada Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang pertama kita baca matan dan syarahan daripada Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, yaitu kitab Fathul Mu'in. Wa tujzi'u badanatu an sab'atin ishtaraku fit tadhiyah biha. Jadi di dalam matan dan syarah di sini disebutkan dan memada satu sapi, satu badanah daripada 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyah biha, yang berkongsi mereka itu dalam berkurban pada dengannya badanah. Jadi kalau satu sapi untuk kurban 7 orang, ini kasus ke-7-7-nya berniat sebagai kurban, itu tentunya sah sebagai kurban. Tapi apabila sebahagian dari mereka berniat dengan niat lainnya, itu bagaimana? Coba kita lihat di dalam Hasyiah Imam Al-Bajuri. Coba kita lihat yang pertama pada qauluhu wa tujzi'ul badanah wahyal ba'ir minal ibil zakaran kana au unsa au kunsa. Nah, jadi badanah di sini adalah maksudnya unta. Satu unta 7 orang. Nah, jadi termasuk unta maupun sapi itu memada bagi 7 orang. Kemudian pada qauluhu pada perkataan musannaf, qauluhu ishtaraku fit tadhiyah biha, ishtaraku fit tadhiyati biha ay bil badanati wa misluha al hadiyu wal aqiqatu wa ghairuhuma. Jadi pada qauluhu musannaf ishtaraku fit tadhiyah, berkongsi mereka pada berkurban dengannya, yaitu dengan badanah, baik badanah daripada sapi maupun unta. Dan misil, kata Al-Imam Al-Bajuri di sini, dan misilnya tadhiyah adalah hadiah, akikah, dan lain keduanya. Jadi kalau pada kasus orang berkongsi 7 orang, semuanya berniat kurban, itu tentu saja sah. Tapi sekarang apabila sebahagian mereka bukan berniat kurban, berniat hakikah, berniat sebagai hadiah ataupun lainnya, maka berdasarkan penuturan Al-Imam Al-Bajuri di sini itu juga sah. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan wa misruha al-hadiyu wal aqiqatu wa ghairuhuma di sini. Maka oleh karena demikian, di dalam syarahan dan matan tadi di atas, kenapa harus dikaitkan dengan tadhiyah? Maka kata Al-Imam Al-Bajuri, fattaqidu bit-tadhiyah li khususil maqam. Maka mengkaitkan dengan tadhiyah di situ sebagai khusus maqam. Jadi di sini sedang membicarakan tentang kurban. Jadi disebut berkongsi dalam berkurban. Walaupun demikian tidak menafikan apabila berkongsi terhadap bukan kurban, tapi berkongsi sebagian berniat kurban, sebagian berniat hadiah, akikah, dan lainnya. Itu juga boleh dilakukan. Maka kait di sini bukan
Kait di sini diposisikan sebagai kait bagi khusus makam. Sawa'un ittafaqu fi naw'il qurbah am ikhtalafu fihi. Bersamaan bersepakat mereka itu pada satu nok daripada kurbah, misalnya semuanya berniat kurban. Am ikhtalafu fihi, ataupun mereka berbeda-beda dalamnya kurbah, dalamnya nok kurbah. Berbeda berarti sebahagian berniat kurban, sebahagian yang lain berniat dengan niat yang lainnya seperti akikah, hadiah dan lain sebagainya. Kama in qasada ba'dhum at-tadhiyah wa ba'dhum al-hadiyah wa ba'dhum al-aqiqata. Sebagaimana apabila mengqasad sebagian mereka itu sebagai kurban, sebahagian yang lain sebagai hadiah, sebahagian yang lain sebagai akikah. Wa kaza law arada ba'dhum at-tadhiyah, dan begitu pula barang jikalau berencana oleh sebagian mereka itu akan kurban. Wa ba'dhum al-akla, sebagian yang lain berniat sebagai makanan untuk dijadikan makanan pribadi, makanan untuk diri sendiri, bukan untuk kurban. Wa ba'dhum al-bai'a, sebagian yang lain berniat untuk jual beli, dagingnya untuk dia jual. Walau kana ahaduhum zimmiyan, walaupun ada salah seorang daripada orang-orang yang berkongsi tersebut merupakan kafir zimmi, lam yaqdah fima qasadahu ghairuhu min udhiyatin wa nahwiha. Niscaya tidak jelek pada barang yang telah mengqasad ia akannya barang, yang telah mengqasad akannya barang oleh lainnya daripada kurban dan seumpamanya kurban. Jadi walaupun mungkin di antara orang yang berkongsi itu salah seorangnya ada kafir zimmi, dia berkongsi dengan orang Islam yang murni. Jadi orang Islam berniat kurban, berniat hadiah, berniat akikah, sedangkan dia kafir zimmi, mungkin dia pergunakan dagingnya untuk hal yang lain, untuk jual beli ataupun untuk dia makan sendiri. Ya, walaupun demikian, kurban orang lain tersebut itu dianggap sah, tidak mengapa. Lam yaqdah fima qasadahu ghairuhu min udhiyatin wa nawiha. Jadi itu semuanya adalah boleh dilakukan. Walahum qismatul lahmi, dan bagi mereka itu pembagian daging. Jadi masing-masing dari mereka membagikan daging yang merupakan hak mereka masing-masing. Yaitu masing-masing mungkin tadi ada yang berniat kurban, berniat akikah, berniat jual beli dan sebagainya. Di annaha qismatu ifrazin alal asah, karena qismah tersebut, pembagian tersebut, pembagian yang dipisahkan berdasarkan pendapat asah, pendapat yang kuat. Jadi pendapat yang kuat apabila seorang berkongsi dalam satu badanah, satu sapi atau satu unta, jadi perkongsian tersebut pada makam terpisah. Misalnya satu sapi dengan untuk kurban untuk 7 orang. Jadi pembahagian tersebut terpisah berdasarkan pendapat yang kuat. Kama fil majmu', sebagaimana hal tersebut tertera dalam kitab Majmu' al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Walil jazzari bai'u hissatihi ba'da zalik, dan bagi jazzar boleh menjual pembahagiannya itu, bagian atau jatahnya itu setelah demikian. Jadi setelah dibagi, bagi jazzar, si jazzar itu boleh menjual haknya setelah pembagian. Sekian, wallahu a'lam bissawab.